Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nur Azlina Oktavianti, guru kimia dari SMK 1 Tambusai Utara. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan teori atom. Pernahkah kamu bertanya apa bagian terkecil dari setiap benda yang ada di alam semesta, seperti bagian terkecil dari gedung, air laut, dan matahari? Atau pernahkah kamu membayangkan jika kertas terus dipotong sampai kecil sekali dan tidak dapat dipotong lagi, apakah bagian terkecilnya? Di dalam kimia, bagian terkecil ini kita sebut atom. Istilah atom pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani bernama Demokritus pada 400 tahun sebelum Masehi. Demokritus menggunakan istilah atomos sebagai bagian yang tidak dapat dibagi lagi. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan 4 postulatnya tentang atom yang menjadi cikal perkembangan teori atom selanjutnya. Salah satunya, Dalton mengemukakan bahwa atom merupakan partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi dan berbentuk seperti bola pejal. Model atom Dalton tak dapat bertahan lama karena penemuan elektron oleh J.J. Thomson, sehingga model atom Dalton pun tergantikan. Thomson berpendapat bahwa atom tersusun atas partikel negatif yang tersebar acak seperti roti kismis dan dikelilingi muatan positif. Pada tahun 1910, Ernest Rutherford menemukan inti atom. Lalu, Rutherford merumuskan model atom di mana sebagian besar massa atom terkonsentrasi di inti yang bermuatan positif, sementara elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom. Meski demikian, model atom Rutherford juga masih memiliki kekurangan, yakni gagal menjelaskan mengapa elektron yang bermuatan negatif dan bermassa lebih kecil tidak tertarik ke inti atom yang bermuatan positif yang jauh lebih besar massanya. Lalu pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan gagasan model atomnya. Niels Bohr mengemukakan model atom seperti lintasan tata surya dengan inti atom sebagai pusat dan elektron mengelilingi inti pada lintasan dengan tingkat energi tertentu yang disebut orbital. Namun, elektron dapat berpindah ke orbital lain dengan menyerap atau melepas sejumlah energi. Apabila elektron mendapat energi dari luar atau menyerap energi, elektron dapat naik ke orbital yang lebih tinggi, namun keadaannya tak stabil. Keadaan ini disebut keadaan tereksitasi. Kelemahan model atom Bohr. Karena keadaan eksitasi tak stabil, elektron akan kembali ke orbital awal dengan melepaskan sejumlah energi yang terbaca dalam bentuk spektrum garis. Bohr hanya mampu menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen saja, tetapi masih gagal menjelaskan spektrum garis untuk atom berelektron banyak. Model atom mekanika kuantum. Elektron selama ini diyakini sebagai partikel, ternyata setelah diteliti lebih jauh lagi, elektron juga berbentuk gelombang. Sehingga Erwin Schrödinger mengajukan model atom mekanika kuantum dengan sifat dualisme elektron ini, artinya elektron sebagai partikel dan gelombang. Maksudnya, elektron mengitari inti atom dalam bentuk pergerakan seperti gelombang. Lintasan atau orbital elektron digambarkan sebagai awan tipis yang mengelilingi inti atom. Perkembangan teori atom mekanika kuantum yang rumit tidak terlepas dari peran beberapa ilmuwan dan teori yang saling berkaitan, seperti pertama, asas ketidakpastian Heisenberg, yakni kita hanya dapat menemukan kebolehjadian tempat ditemukannya elektron di dalam orbital. 2. Sifat elektron yang dijelaskan oleh dualisme partikel yang dikemukakan oleh Louis de Broglie. Dan yang ketiga, persamaan Schrödinger yang menjelaskan pergerakan elektron mengelilingi inti atom dan menghasilkan 3 jenis bilangan kuantum. Nah, demikianlah materi perkembangan model atom secara umum. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya.